Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Allah yang Maha Baik, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Hari ini kita kembali berkesempatan menerima sapaan firman Tuhan melalui program Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Namun demikian, jika saat ini mungkin di antara kita ada yang dalam kondisi kurang baik atau dalam pergumulan hidup yang berat, mari kita terus bersandar kepada Allah karena Ia yang akan memampukan kita untuk melewati semua situasi dengan berkemenangan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji sembah dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Saat ini kembali kami ingin belajar dari firman-Mu. Kami memohon hikmat untuk memahami maksud dan kehendak-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu dan bersaksi seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anakku terkasih, minggu ini kita bersama-sama menyambut peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Renungan hari ini saya beri judul Perpisahan yang Mendatangkan Sukacita. Pernyataan ini mungkin agak kontroversi, karena biasanya suatu perpisahan akan menimbulkan rasa sedih atau kedukaan. Buat kanak-kanak, perpisahan sementara waktu dengan orang tuanya yang akan berangkat bekerja seringkali menimbulkan kesedihan yang diekspresikan dengan menangis. Tak jarang orang dewasa pun sebagian mungkin bisa sedih dan menangis ketika harus melepas orang yang dikasihi untuk bepergian atau berpisah sementara waktu. Lebih lagi jika perpisahan itu membuat kita tidak lagi bisa berinteraksi langsung dengan pribadi yang meninggalkan kita. Muncul perasaan sedih karena seolah-olah ada yang hilang dari kehidupan kita. Pada waktu Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan dirinya dan akan meninggalkan para murid melalui peristiwa penyalibannya yang tertuang dalam kitab Matius 16 ayat 21-28, saat itu Petrus merasa ada yang salah dengan pernyataan Tuhan Yesus, sehingga ia mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Perkataan Petrus tersebut membuat Tuhan Yesus menghardiknya, karena ia tahu bahwa ada iblis di balik perkataan Petrus. Pada peristiwa yang berbeda, pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, kembali Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuhnya, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Kali ini respon murid-murid sudah berbeda. Dalam kitab Matius pasal 17 ayat yang ke-23 dituliskan, "Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali." Para murid merasakan kesedihan yang mendalam, bukan saja sedih karena membayangkan peristiwa perpisahan tersebut, tapi juga dibayangi rasa takut ketika mereka harus menghadapi ancaman karena status mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sementara guru, sang pelindung dan penyelamat mereka tidak lagi bersama-sama mereka. Setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian ia secara berulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyatakan kuasanya yang tidak pernah berubah. Kondisi para murid telah berbeda. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid setelah peristiwa kebangkitannya membawa suasana batin para murid tidak lagi diliputi kesedihan dan ketakutan, tetapi berubah menjadi memiliki kepercayaan diri untuk tetap berkarya dalam pelayanan dan pekabaran Injil. Hingga saat ketika menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, perpisahan ini tidak lagi membuat para murid sedih dan gentar, seperti halnya pada saat menjelang peristiwa perpisahan karena penyaliban Tuhan Yesus. Perpisahan karena Tuhan Yesus akan naik ke surga menumbuhkan harapan.
Dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan sendiri seperti dituliskan dalam kitab Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji dan pengutusan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus tersebut juga berlaku bagi kita saat ini. Kita yang dipanggil menjadi saksinya telah diperlengkapi dengan Roh Kudus dan hikmat untuk bisa menyatakan kasih dan perdamaian bagi sesama. Firman tersebut juga memberi gambaran untuk menjadi saksinya adalah sebuah proses bertahap yang dimulai dari lingkungan terdekat hingga ke lingkungan yang lebih luas. Janji tentang penyertaan Tuhan Yesus yang dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus masih tetap berlaku hingga saat ini, hingga Ia datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang mengimani karya kasih dan penyelamatan Tuhan Yesus bukan saja menerima anugerah keselamatan karena kebangkitannya, tetapi juga menerima Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita bersaksi tentang karya kasih-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, perpisahan saat Tuhan Yesus terangkat ke surga menghadirkan harapan dan sukacita karena Dia menyediakan tempat di surga mulia bagi setiap kita yang setia menjadi saksinya. Kiranya firman Allah yang sudah kita terima hari ini dapat menguatkan tekad kita untuk makin setia menjalani hidup sebagai saksi karya kasih dan penyelamatan Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya menolong kita semua. Amin.